yang tahap kedua kemarin di mana masih tetap buka atau aturannya ada perbedaan yang lain lagi. Terus kemudian tempat wisata mungkin apakah akan ada pembukaan ketika melakukan pendisiplinan ini. Terus ada batasankah waktu kerja Pak? Misalnya kemarin kan masih dikaji ya Pak ya, apakah ada batasan 7 jam atau 5 jam. Dan juga anak sekolah seperti apa. Dengan juga transportasi Pak, apakah juga masih ada pembatasan seperti di PSBB kemarin. Nah, kemudian yang kedua nih Pak, tadi kan belum disampaikan secara jelas nih Pak, batasan waktu. Kalau di PSBB kan ada batasan waktunya Pak, 2 minggu. Ini evaluasinya akan kita lakukan per kapan terus Pak? Apakah nanti 2 minggu juga, ataukah kita tidak tahu sampai kapan gitu? Apakah batasannya sampai zona itu berganti dari orange jadi kuning? Baru kita akan berganti ke tahap selanjutnya. Itu aja Pak yang mungkin tanya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Yang pertama tadi terkait dengan udah mulai dari akhir baik, batasannya. Nah batasannya ini tentu gugus tugas ini belum dibubarkan. Artinya kita akan koordinasi karena sifatnya tingkat penyebaran sangat fluktuatif, sangat dinamis sekali apa yang terjadi. Jadi hal-hal tertentu ya kita nanti bisa ambil tindakan. Sama hal kemarin kita setelah ditetapkan zona merah, ya, tentu harus kita ambil langkah-langkah. Kita menerapkan PSBB. Tetapi maksud kita ini bagaimana upaya kita setelah dengan pengalaman kita dengan tentu dibandingkan dengan daerah-daerah lain ya, supaya ini lebih efektif dan efisien. Pada akhirnya kita akan masyarakat kita patuhkan protokol kesehatan. Jadi tidak ada batasan waktu. Tapi kalau evaluasi terus kita lakukan ya, dengan bersama-sama tim gugus tugas. Kemudian tadi, nah sekalian itu. Jadi kan kalau sekolah, moda transportasi, ini kan surat edaran atau instruksi dari masing-masing kementerian belum dicabut, nanti kita hanya berdasarkan pada begitu juga dengan pendidikan. Jadi ada aturan dari pusat, ada 6 itu moda transportasi, pendidikan, bekerja di rumah. Kalau ibadah kan MUI sudah merubah kan, sudah MUI sama Kementerian Agama sudah bisa untuk sholat dengan benar. Tapi pada intinya ya, apapun ya, protokol kesehatan kita kedepankan, termasuk dunia usaha yang disampaikan tadi. Kita mengedepankan protokol kesehatan. Nanti tergantung nanti. Jadi kita lihat ya, seperti transportasi. Kalau masa PSBB 50%, tidak PSBB 70%. Tapi kita mengedepankan protokol kesehatan itu yang paling penting. Apa? Jaga jarak, sering cuci tangan, dan pakai masker. Itu protokol kesehatan. Maupun dimanapun itu yang paling penting bagi kita untuk menghindari penyebaran COVID-19. Yang lain nanti, ya. Kita secara teknis yang hal-hal lain nanti akan kita sesuaikan apa yang tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang di atas. Sepertinya enggak? Ya. Nanti masih enggak? Ada lagi? Baik, tapi secara teknis nanti akan disampaikan, akan kita tindak lanjuti setelah kita menentukan status kita saat ini, akan ditindaklanjuti dari beberapa kacamata dan kriteria. Saya kira itu. Makasih ya. Baik, kami ucapkan terima kasih. Wali Kota Palembang Bapak Hajar Jaya juga rekan-rekan media kami silakan untuk berada kembali di tempat yang telah disediakan. Nanti kita akan berdoa. Terima kasih. Karena di dalam PM41 itu kan diserahkan ke masing-masing direktur jenderal. Nah, di Dirjen Perhubungan Darat kan sudah ada surat edaran ya, nomor 11 tahun 2020 tentang penerapan protokol kesehatan pada masa persiapan new normal itu. Jadi terkait dengan itu ya kita mengacu ke situ kalau memang dari sisi transportasinya kan di Palembang kategori zona apa itu ya, di surat edaran
Dirjen Perhubungan Darat nomor 11 tahun 2020. Tapi kemungkinan untuk kayak ojek online itu sudah mulai boleh nggak Pak? Tapi dengan tetap peraturan protokol kesehatan atau Karena gimana? itu kebijakan dari inilah ya, silakan langsung ke Pak Wali selaku gugus tugas ya, terkait itu kan ada revisi aturannya seperti itu. Ya? Hari ini kami bersama tim gugus tugas menetapkan status di Kota Palembang karena setelah kita melakukan PSBB pertama, kemudian kita lanjut ke PSBB 2, alhamdulillah hasilnya kita dari zona merah sekarang sudah berubah menjadi zona oranye. Oleh karenanya untuk tahap berikutnya karena di zona oranye ini ada semacam pelonggaran-pelonggaran terhadap kegiatan kita. Nah, kita saat ini menetapkan Kota Palembang disiplin, penegakan disiplin protokol kesehatan. Untuk mekanisme dan teknisnya di lapangan seperti apa? Kita tetap mengacu bagaimana pola hidup masyarakat ini betul-betul nanti mengutamakan protokol kesehatan. Itu yang jadi jarak, kemudian pakai masker, sering cuci tangan, itu yang kita. Nah, terkait dengan strategi kita, tetap kita tidak berubah. Jadi gugus tugas ini dengan personelnya nanti akan terus mendatangi pusat-pusat keramaian. Nah, ini kita tambah juga dengan mitra-mitra organisasi-organisasi untuk bagaimana mengedukasi masyarakat, memberikan sosialisasi ini betul-betul nanti masyarakat patuh akan protokol kesehatan. Mengenai checkpoint dan sanksi apakah masih dilakukan? Nah, ini akan kita lihat, akan kita kodok nanti terkait dengan sanksi. Jadi ini akan dipelajari lagi dengan Kabakku bersama Kapolres bersama perusahaan terkait dengan sanksi. Kemudian pelonggaran-pelonggaran misalnya di peraturan layanan, misalnya jam kerja ataupun jam buka dunia bisnis, kemudian untuk Dasar kita tetap ke kementerian. Jadi aturan undang-undang Pak ya? Aturan pendidikan, kemudian kan sampai sekarang masih tetap mengajukan untuk begitu juga bekerja juga. Moda transportasi, kegiatan sosial budaya kita masih acuannya dari surat edaran. untuk perusahaan yang dunia bisnis juga Gimana? masih tetap pembatasan selama 7 jam. Apa itu? Enggak ada pembatasan lagi. Jadi tidak ada pembatasan lagi, tetapi kita terus bagaimana mengupayakan untuk memberikan pengertian kepada masyarakat supaya patuh dengan protokol kesehatan. Yang kan kita tidak ada tuh. Kita kan tidak ada yang butuh pembatasan. Kemarin itu yang dibatas. Jadi selagi yang pada 6 sektor yang diatur oleh kementerian ini sudah bisa. Evaluasi untuk zona hijau apa terkait dengan Ini justru kita menuju. baru Jadi kan menuju. ada tahapan dari zona merah, zona oranye, zona kuning, dan zona hijau. Jadi kita menuju. setelah penetapan zona oranye evaluasi selanjutnya untuk penetapan zona hijau kembali? Akan terus kita evaluasi. Jadi ini gugus tugas kan masih terus bekerja untuk ini kan sangat dinamis sekali. Tingkat penyebaran sangat fluktuatif. Jadi kan pada saat pandemi ini nanti betul-betul lagi, tapi harapan kita kita akan menentukan sikap lagi apa yang harus yang terbaik yang tidak dilakukan. Pak, antusiasme masyarakat misalnya dengan kondisi yang normal ini kan mungkin akan Bukan kondisinya normal. bukan maksudnya kondisi yang tidak lagi pembatasan. Itu kan berarti kemungkinan akan ada antusiasme yang berlebihan gitu Pak. Nah, mencegah Kita selama ini tidak ada pembatasan di jam juga untuk KM. Nah, sekarang ini kan kembali dengan fase pertama sebelum PSBB kita lakukan. Tetapi sekali lagi terkait dengan untuk mengedukasi masyarakat, untuk mengedepankan protokol kesehatan inilah pola-pola yang akan kita laksanakan. Yang pertama, kita kemarin kan di fase kedua menerjunkan anggota TNI Polri kurang lebih 1.750 orang untuk mendatangi pusat-pusat keramaian. Ya. Nah sekarang ini itu tetapi kita lihat, rupanya di mall ini kan lebih tertib, masyarakat sudah paham. Kemudian petugas keamanannya sudah menjaga betul-betul kan yang masuk ke mall itu periksa, pakai masker.
Nah justru kan di pasar tradisional yang belum, jadi akan kita alihkan ke pasar tradisional. Kemudian checkpoint ini kita nunggu beda. Nah sekarang ini nunggu ini artinya masyarakat yang belum sadar, tapi semua daerah kan sudah melakukan ini kan, sudah melakukan protokol kesehatan ini. Jadi checkpoint akan kita tarik dulu, kita konsentrasi di tempat-tempat yang memang belum melakukan protokol kesehatan ini secara maksimal. Mau beli pasar tradisional, itu yang akan kita turunkan nanti. Pak, itu dilakukan ditambah setelah PSBB tahap 2 berakhir Pak ya? Langsung atau kapan Pak? Oh langsung ya? langsung kita lakukan. Terakhir kan Sampai kapan masa ini? terus gitu, akan kita lakukan. Seandainya kita ada ledakan kasus kedua misalnya, kita adakan seperti itu, apakah nanti Nah kemudian itu kan kita lihat lagi. Ya. apakah nanti akan ada Akan PSBB lagi? kan kemarin kita menetapkan PSBB karena memang statusnya sudah tetapkan arah. Karena Bisa. ini sangat fluktuatif, ini dinamis, jadi kita melihat situasi nanti. Jadi harapan kita dengan kemarin kan alhamdulillah kita sekarang ini sudah dari merah ke oranye, terus kepatuhan sudah berubah. Oke, Pak. Penegakan disiplin protokol kesehatan. Nah, di dalam penegakan disiplin protokol kesehatan ini tidak ada batas waktu. Karena ini sifatnya tidak terkait dengan bagian dari karantina kesehatan. Kemudian yang berikutnya lagi, penentuan protokol kesehatan tersebut tentunya juga tidak lepas dari undang-undang tersebut. Kemudian ada aturan-aturan teknis di atasnya seperti Kementerian Perhubungan, Dirjen Perhubungan Darat sudah memutuskan kalau tidak salah itu 70%. Kemudian dari Kementerian dan sebagainya. Jadi semua tidak lepas dari aturan-aturan teknis di atas. Oke. Jadi mengacu pada aturan kementerian ya Pak? Oh iya, jelas pasti. Apa yang menjadi keputusan di gugus tugas semua daerah termasuk Kabupaten tidak pernah lepas dari undang-undang di atas dan juga dari Kementerian Teknis. Pak, dari untuk pengawasan sendiri dari personil nanti gimana? Ya, dari pengawasan sebenarnya di dalam PSBB yang kedua dan sebelumnya juga sudah dilakukan penegakan disiplin protokol kesehatan. Di situ terlibat ada TNI, ada Polri, kemudian ada ASN, pemerintah kota yang teman-teman bisa lihat barangkali ada di mall, tempat-tempat publik lainnya dan sebagainya. Sehingga diharapkan dengan penentuan ini, tapi sekali lagi regulasinya sudah ada, regulatornya pelaksananya dari alat negara sudah ada. Yang paling penting juga yang tidak kalah penting adalah partisipasi dari masyarakat untuk ikut dalam bagian protokol kesehatan. Sehingga diharapkan ke depan kualitas kesehatan di Kota Palembang yang membaik. Ini tidak ada sanksi ya Pak selama? Ya, tidak ada sanksi. Tidak ada sanksi ya Pak? Ya. Berarti sanksi dihilangkan atau gimana? Ya, jadi di dalam penegakan disiplin protokol kesehatan ini adalah lebih kepada membimbing masyarakat dengan memberikan himbauan. Kemudian kalau dia salah, dia diberikan teguran. Dan dari semua kegiatan tersebut selalu diberikan mitigasi, edukasi tentang bagaimana pola hidup sehat dan sebagainya. Personil masih di Hampir sama dengan new normal berarti Pak? Ya, Hampir sama dengan new normal? ya, Tetap sama di... dengan normal. Oke. Pak, apakah nanti dalam proses PSBB ini payung hukumnya apa Pak? Awalnya itu nanti ada surat edaran yang kita payung hukumnya yang kita akan pegang jadi Payung hukum. Tadi yang saya bilang tadi ada undang-undang, kemudian ada apa itu Kementerian Teknis dan sebagainya. bukan lagi ada turunan kayak perwali atau Oh, surat belum. edaran. Sampai sekarang belum perlindungan lagi. Aturan itu mungkin ada penambahan atau pengurangan Pak? Tetap sama jumlahnya. 1.750. Ya, 1.752 ya. Nah ini masih Fokusnya ada di mana, Pak? penambahan atau pengurangan Pak? Tetap ada di tempat kegiatan sosial budaya, kemudian ada area-area publik, kemudian ada di tempat transportasi. Dan Ada penambahan atau pengurangan itu? tetap jumlahnya. Tetap. Oke. Pak, jadi kenapa tadi dibilangnya kita akan fokus ke pasar tradisional? Jadi begini, kalau kami lihat aktivitas banyak di pasar-pasar tradisional itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau di tempat mall itu sudah ada manajemennya sendiri yang sudah tertata dengan baik dan mereka juga ikut membantu negara, pemerintah kota untuk menyelenggarakan protokol kesehatan. Mereka menyiapkan sanitizer, mereka menyiapkan alat diagnosis dan sebagainya. Oke. Jadi memang kalau di pasar itu belum itu ya, belum apa namanya, belum terpola manajemennya belum ada di pasar itu Pak. Ya, belum terkendali atau kembali lagi ini tradisional sifatnya kan, dan personal orangnya per orang per orang itu lebih apa kita gugah lagi supaya lebih. Pak, soal kemarin kan kita sarankan untuk pembatasan transportasi. Nah, kalau ini dari pihak ini polisi akan memberikan saran untuk dikembalikan seperti semula atau gimana? Gimana, Pak? Kalau kemarin kan ada pembatasan ojek online. Nah, kalau di saat yang Ya, ini kita sarankan boleh. kita tidak bisa lepas dari
Kementerian Teknis yang mengatur. Di situ diatur. Nanti silakan tanya ke Pak di Kadishub. Sudah ada yang kemarin 50%, kalau nggak salah sekarang sudah 70%. Kalau untuk online Pak? Iya, termasuk online. Oh bisa, berarti berpenumpang bisa juga Pak? Iya, termasuk online. Diatur di situ. Oke. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Anung.